Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kita kembali di matematika wajib untuk kelas 11 IPA dan IPS. Materi pada pagi hari ini adalah barisan dan deret geometri. Ini sebenarnya bisa untuk 2 kali pertemuan dengan 1 kali pertemuan 30 menit dengan formasi jadwal yang baru. Jadi materi hari ini, video yang saya kirimkan hari ini bisa untuk hari ini dan pertemuan yang akan datang. Oke, langsung saja, tidak terlalu lama kita bicara. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri merupakan suatu barisan yang memiliki perbandingan sama antara dua suku yang berdekatan. Nah, nilai perbandingan yang sama itu disebut dengan rasio. Apa bedanya dengan aritmatika kemarin? Kalau aritmatika yang khas itu adalah mempunyai beda. Di aritmatika yang khas adalah beda. Beda itu apa? Selisih, ya, selisih suku yang berurutan. Nah, kalau geometri yang khas adalah rasio. Rasio itu ya disebut rasio itu apa? Perbandingan. Jadi kalau selisih itu biasanya kita terkait dengan min, kalau perbandingan kita terkait dengan pembagian. Contohnya ini, misal diberikan barisan geometri U1, U2, U3 sampai UN berhingga, maka rasionya adalah U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3. Artinya rasio itu adalah perbandingan dua suku yang berurutan, tapi yang belakang dibagi yang sebelumnya. Contoh saya punya barisan seperti ini. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Berapa rasionya? Ya, rasionya tinggal 3 dibagi 1. Atau bisa juga 9 dibagi 3. Berapa? 3. Atau 27 dibagi 9. Itu disebut dengan barisan geometri. Pun juga seperti ini. Misalkan 16, 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Berapa ini rasionya? Rasionya 8/16 sama dengan setengah. Atau rasio sama dengan 4/8. Berarti juga sama dengan setengah dan seterusnya. Kalau seperti ini, bisa kalian ambil suku yang kecil aja. Ini suku yang berdekatan yang kecil. Nanti langsung ketemu 1/2 rasionya. Nggak harus suku pertama dan suku kedua. Boleh suku yang lain. Yang penting berurutan, yang belakang dibagi yang depan. Kemudian kalau ada barisan seperti ini, min 4, 8, min 16, 32, dan seterusnya. Berapa rasionya? Rasionya sudah 8 dibagi min 4 sama dengan min 2. Jadi rasio itu bisa berupa bilangan bulat positif, juga bisa bilangan bulat negatif. Pun juga rasional seperti ini, bilangan rasional positif atau bilangan rasional negatif. Bisa saja nanti bedanya, rasionya min 1/4 ini bisa saja. Ya. Yang penting rasio adalah perbandingan antara dua suku yang berdekatan. Sekarang, jika diberikan barisan geometri yang terbatas, maka bagaimana menentukan suku ke N dari barisan geometri itu? Kalau di aritmatika kita bisa, misalkan, tentukan suku ke 10-nya dari barisan aritmatika. Kemarin kita punya UN sama dengan A plus N-1 kali beda ini kalau di aritmatika. Nah, di geometri, ya kita rumuskan ini. Langsung saja ya, ini bisa kalian pelajari sendiri. Rumus suku ke N dari barisan geometri adalah ini. UN adalah A kali R pangkat N-1. Contohnya gimana? Kalau saya punya barisan 2, 6, 2, 6, 12, 24, dan seterusnya. Tentukan suku ke 10 misalkan. Ini agak berat ya kalau banyak-banyak ya.
Suku ke-10-nya sama dengan, ya, tulis dulu rumus suku ke N-nya. UN berarti AR pangkat N-1. Rumusnya ini, UN sama dengan AR pangkat N-1. U10, N-nya diganti 10. A-nya berapa? A itu suku pertama, berarti 2. Rasionya berapa? 6 dibagi 2, sama dengan 3. 10 min 1. Ini sama dengan 2 kali 3 pangkat 9. Nah, besar kan? Kalau semakin besar suku yang diminta, kita agak susah ya. Kalau nggak pakai kalkulator misalkan. 3 pangkat 9 itu gede banget ya. 3 pangkat 9 itu berapa? 19.683. Berarti masih harus dikali 2 berapa itu? 6, 6, 3, 9, 3. Nah, inilah suku ke 10-nya. Kenapa kok bisa besar banget? Ya karena kan berlipat-lipat ya. Dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 3, dan seterusnya. Barisan saya ini salah atau benar sebenarnya? Salah ya. Di sini kan 26, harusnya di sini kalau dikali 3, ini 18, kali 3, 54. Nah, salah tadi. Intinya seperti itu. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ini rumus yang pertama. Kalau deret geometri adalah jumlah dari suku-suku pada barisan geometri. Jumlah yang dimaksud adalah jumlah untuk beberapa suku berhingga. Disimbolkan masih sama dengan aritmatika, yaitu SN. Ada 2 rumus pada deret geometri ini. Yang pertama, A kali 1 min R pangkat N per 1 min R, atau R pangkat N min 1 per R min 1. Kapan pakai yang atas dan kapan pakai yang bawah? Pakai yang atas ketika rasionya kurang dari 1. Ini sebenarnya mutlak ya. Artinya pakai yang atas ini ketika rasionya ini adalah pecahan. Paling gampang ingatnya gitu. Pakai yang bawah ketika rasionya bilangan bulat. Nah, gini aja, pecahan kan kecil ya, sudah R-nya di belakang. Bilangan bulat kan besar, ya sudah R-nya di depan. Cara ngeleng-ngelengi ya guru ngono. Hanya seperti nanti kita praktekkan di soal. Tapi nanti yang paling banyak kita gunakan sebenarnya adalah yang atas ini ya, pecahan. Sebenarnya yang bawah ini bisa kita kerjakan dengan yang atas juga. Fleksibel untuk rumus ini. Ini rumus yang kedua. Nah, ini contohnya saja. Nah, ini yang saya berikan contoh tadi. Ini pertanyaannya, carilah suku pertama, rasio, dan suku ketujuh dari barisan berikut. Yuk, kita kerjakan satu per satu. Untuk yang A, 2, 6, 18, dan 54, dan seterusnya. Suku pertamanya berapa? 2. Rasionya, udah ambil suku kedua per suku pertama. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sudah, itu selesai. Suku ketujuh, rumus UN tadi adalah, selalu kita tulis rumusnya biar hafal. R pangkat N-1. U pangkat 7 sama dengan 2 kali 3 pangkat 7 min 1. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 6. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 6 berapa? Nah, nanti kalau kalian cari nih ya, 729. Ini sama dengan 1458. Ini adalah yang A seperti ini. Ketemu suku pertamanya 2, rasionya 3, suku ketujuhnya 1458. Yang B, 9, saya tulis di sini aja, min 3, 1 min 1/3. Suku pertamanya 9. Suku kedua, rasionya, bentar ya, saya hapus saja dulu ini. Rasionya
rasio kalau ini susah ya ini yang paling kecil kan nilainya ini dua berurutan ya sudah min 1/3 dibagi 1 sama dengan ya min 1/3 rasionya ini. Kemudian suku ketujuhnya cari UN sama dengan AR pangkat N min 1. Sehingga suku ketujuh sama dengan 9 kalikan min 1/3 pangkat. Kalau 7 berarti di sini selalu berkurang 1, berarti tinggal 6. Ya, berkurang 1 tinggal 6. Nah, sekarang kita akan menemukan nilainya. Berapa? Min 1/3 pangkat 6, kan yang paling susah itu. Sama dengan 9. Nah, ini min 1/3 pangkat 6. Min dipangkatkan bilangan genap pasti hasilnya positif. Berarti langsung aja kita kali yang ini, nggak usah pakai kurung lagi. Nah, yang atas 1/6, 1. Berapapun bilang 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. 3/6. Ini sudah ada di sini 3/6 adalah 729. Bisa disederhanakan tidak kira-kira? Ini. Bisa ya? Bagi 9 berapa ini? 81. Berarti hasilnya suku ketujuhnya adalah 1/81. Ya. Oke, lanjut. Yang C 3/16, 3/8, 3/4 dan seterusnya. Suku pertamanya 3/16. Rasionya berapa? Ya, kalian ambil dua suku yang berurutan, yang kecil aja ya. Yang suku terakhir 3 dan suku kedua boleh. 3/4 dibagi 3/8 berapa itu? Dengan 3/4 kalau bingung dikalikan. Kalau dikali ini biar di atas berarti dibalik 8/3. Coret, 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 coret 2 kan, 8/4. Berarti rasionya adalah 2. Suku pertamanya 3/16, rasionya 2. Oke, kita kerjakan di slide berikutnya. Jadi suku yang C, suku pertamanya 3/16, kemudian rasionya 2. Berarti UN sama dengan AR pangkat N-1. U7 sama dengan AR pangkat 6. A-nya 3/16. Rasionya 2 dipangkatkan 6. Ini 3/16. 2 pangkat 6? 64. Bisa disederhanakan? Bisa dibagi 4. Berarti tinggal 3 kali 4, 12. Ya sudah, berarti suku ketujuhnya adalah 12. Mudah? Mudah sekali. Nah, ini ada pengembangan. Soal berikutnya latihannya tentukan unsur yang diminta. Yang A yang diminta R-nya itu berapa? Yang B A-nya, yang C R-nya. Kalau menentukan suku ke berapanya sudah bisa. Nah, sekarang kita kerjakan yang A dulu. Ketika saya punya suku pertamanya min 3, suku keempatnya 1/9, rasionya itu berapa? Oke, kita punya gini, U4. Tadi, lihat ya, kalau UN itu kan AR pangkat N-1. Nah, kalau U1 sama dengan A, karena R-nya 1-1, 0. R pangkat 0 sama dengan 1, sama dengan A, makanya U1 itu hanya A. U2, AR pangkat 2-1, berarti AR saja ya, pangkat min. 2 kurang 1 kan 1, nggak usah ditulis 1. U3, AR pangkat 3-1, AR kuadrat. Lihat, kalau di sini 2, pangkat R-nya 1. Kalau di sini 3, pangkat R-nya 2. Berarti bisa saya simpulkan, kalau U-nya, misalkan N-nya di sini 100, berarti AR pangkat, iya betul, 99 berkurang 1. Jadi nanti kamu harus sudah terbiasa seperti itu untuk menyingkat waktu
tidak berkali-kali nulis rumus. Di aritmatika kemarin sudah seperti itu. Nah, kita punya U4, berarti U4 itu bisa saya tulis AR pangkat 3, kan? 4 berkurang 1 AR pangkat 3. Kalau bingung ya sudah, kamu kembali ke rumus ini lagi. Sama dengan berapa? 1/9. Oh, diketahui A-nya -3. Sudah kita masukkan ke sini. -3 kali R pangkat 3 sama dengan 1/9. Berarti R pangkat 3 sama dengan 1/9 dibagi -3. Atau R pangkat 3 sama dengan, ini kan sebenarnya per 1 ini ya. Jadi kalau saya rubah kan menjadi 1/-3. Berarti sama dengan -1/27. Berarti rasionya berapa ini? Kalau R pangkat 3 sama dengan -1/27, berarti ini diisi akar pangkat 3. Jadi R-nya -1/3. Ya seperti itu, mudah kan? Yang terpenting kalian aljabarnya paham, hitung-hitungan seperti ini enggak sulit. Nah. Kemudian yang B. B itu diketahui suku ketiganya 8, suku keempatnya 32. Nah, A-nya ini berapa? A-nya berapa? Sudah, tinggal kalian hitung saja. U3, apa yang kalian ketahui di situ, itulah yang menjadi modal kalian untuk menemukan solusinya. Kalau kamu ketemu U3, berarti U3 itu bisa saya tulis sebagai AR kuadrat sama dengan 8. Kemudian U4. U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 32. Biasanya kalau diketahui seperti ini, salah satunya yang kecil bisa dimasukkan ke yang besar seperti ini. AR kuadrat ini ada AR pangkat 3. AR pangkat 3 ini kan biasa tulis sebagai AR kuadrat dikalikan R kan, sama dengan 2. Di pangkatnya kan 2 tambah 1, 3. Ingat di eksponensial. Ketika saya punya bentuk A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Asalkan bilangan pokoknya ini sama. R ini R pangkat 3 bisa saya pecah menjadi R pangkat 2 dan R pangkat 1. Ini hanya trik saja. Biar apa? Ini dapat dipakai ya, dapat dipakai di sini. AR kuadrat berarti di sini 8, di sini R sama dengan 32. R-nya sama dengan 32 dibagi 8. Sama dengan berapa R-nya? 4. Apakah sudah selesai? Belum, yang ditanyakan A-nya. Nah, kemudian 4 ini masukkan ke yang atas ini aja. Berarti gini ya, AR kuadrat sama dengan 8, R-nya kan sudah ketemu 4. A kalikan 4 pangkat 2 sama dengan 8. A kalikan 16 sama dengan 8, maka A-nya sama dengan 8/16. Atau sama dengan berapa ini? Bagi 8 bisa 1 bagi 8, 2. Berarti sama dengan setengah. Selesai. Ya, seperti itu saja ya. Oke, yang C. Ini saya semua yang bahas. C-nya U2, berarti kita bisa tulis sebagai AR sama dengan 12. Kemudian U5, AR pangkat 4 sama dengan -32. AR pangkat 4 ya. Kita punya AR, berarti kita manipulasi menjadi AR dikalikan berapa? Kalau ini 4 sudah kepakai 1, tinggal 3 ya. Sudah. -32, 4. AR sama dengan 12, sudah ini kita tulis 12 kali R pangkat 3 sama dengan -32, 4. R pangkat 3 sama dengan -32, 4 dibagi 12. R pangkat 3 sama dengan -27.
R sama dengan akar pangkat 3 dari min 27. Sama dengan min 3. Sudah kan 27 akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Karena ada min ya min. Tapi kalau kuadrat di sini nggak boleh ada min. Nanti itu adalah bilangan imajiner, bilangan khayal. Tidak nyata. Silahkan dipahami ya. Boleh-boleh diulangi. Kalau nggak bisa silakan tanya di grup-grup itu dimanfaatkan. Bukan diam, bukan. Nah, ini kita sudah masuk ke deret ya, karena sudah ada plusnya, min-nya. Nah, sudah ada S, N-nya, S8, S7, S4. Ya. Yang belum ada ST. Tentukan unsur yang diminta. 2, 4, 8, 16. Tentukan S8. Oke. Rasionya berapa ini? Tentukan aja dulu yang A, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Suku pertamanya berapa ini? 2, rasionya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Rumus SN-nya A, karena rasionya positif, kita pakai R di depan. R pangkat N-1 per R-1. Yang ditanyakan S8 sama dengan 2, R-nya juga 2, pangkat berapa? Pangkat 8 dikurangi, pangkat 8 min 1 per 2 min 1. Sama dengan 2 pangkat 8, 256 dikurangi 1 per 1. Sama aja nanti. Jadi 2 dikalikan 256 dikurangi 1, 255. Persatuan sama saja, nggak usah ditulis. Sama dengan 510. 400 sama 110 ya 500. Nah, inilah jumlah 8 suku pertama. Kalian sudah paham belum toh jumlah 8 suku pertama itu? Artinya ini saya jumlahkan. 2 plus 4 berapa? 6. 6 plus 8 14. 14 plus 16 30. Dan seterusnya sampai 8 suku itu jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya ini adalah 510. Itu adalah konsep jumlah N suku pertama atau deret aritmatika, jumlahan ya. Deret geometri. Dan yang B, suku pertamanya 1, rasionya sudah itu U2-nya min 3, min juga boleh ya. Min 3 per 1 sama dengan min 3. Pakai R-nya yang di depan juga. Sudah, berarti SN sama dengan A, R pangkat N min 1 per R min 1. S7 yang ditanyakan S7 sama dengan A-nya 1, R-nya min 3 pangkat 7 min 1 gitu ya. Min 1, kurungnya mana ini? Per min 3 min 1. Sudah 1 nggak usah ditulis, berapapun pilihan kalian 1 adalah bilangan itu sendiri. Min 3 pangkat 7, min 2, 1, 8, berapa ini? 87 ya. Min 2, 1, 87 dikurangi 1 per min 3 min 1, min 4. Ini berapa? Min 2, 1, 88 per min 4. Betul-betul ini saya coret dulu. Jadi 2188 dibagi 4 berapa ini? Kalau saya bagi 2 1094 per 2 kalau saya bagi 2 dulu 547. Ini sama dengan berapa? 547 ya. Kalau salah saya tolong diingatkan di komentar WA ya. Ini sementara saya kayaknya ini 547
7, 8, 2, 16, 11. Ya, 547 ya. Tapi kalau salah silahkan diingatkan di komentar Pak, dijadikan diskusi. Ini yang B. Kemudian yang C. Ini bukan menentukan deretnya, tetapi deretnya sudah diketahui ini S4. Kita suruh menentukan A-nya suku pertama. Suatu saat soalnya bisa saja A-nya diketahui, S-nya diketahui, R-nya belum diketahui. Kita suruh mencari R-nya. Harus siap. Yang C ya, rasionya setengah pecahan, berarti kita pakai SN sama dengan A, 1 min R pangkat N, R-nya di belakang, per 1 min R. Yang diketahui adalah S4, S4 sama dengan A-nya dicari, 1 min R-nya adalah setengah, dipangkatkan 4 per 1 min setengah. S4 di situ diketahui 135, A, 1 min setengah pangkat 4, 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4, 16, per 1 dikurangi setengah, setengah. Di sini 135 sama dengan A, 1 dikurangi 1 per 16, nah, ribut gini, 1 min 1 per 16, samakan penyebutnya 16, berarti di sini depan 16 min 1 sama dengan 15 per 16. Triknya, kalau ada 1 min seperti ini, yang bawah tetap sama, 16 kan? Yang atas ini pasti gini, 16 saya kurangi yang atas ini. Kalau atasnya 1 ya sudah 16 dikurangi 1, 15. Kalau misalkan ada seperti ini Pak, 1 min 2 per 16, ya sudah 16 kurangi 2 berapa? 14, yang bawah 16. Selesai, pasti seperti itu. Kalau 1 min. Berarti kalau 1 min 16 per 16 berarti 16 kurangi 1, 15 per 16. Setengah, saya mau jadikan perkalian, berarti saya balik dikalikan 2 per 1. Dibagi jadi perkalian, berarti dibalik. Ini coret, ini 1 ya. 16 dengan 2, berarti di sini punya 8. Berarti bagaimana menentukan A-nya? Ya sudah, ini kita kalikan ke sana, ini kita bagi ke bawah. Pindah ruas ya, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Berarti A sama dengan 135 dikali 8 per 15. Bisa coret 9 ya. 9 kali 5, 45, 4, 9 tambah 4, 13 ya benar. 9 kali 8, 72. Nah, inilah suku pertama yang kita cari adalah 72. Ketemu, selesai. Ini untuk 2 pertemuan kita bahas, silahkan diskusi. Untuk pertemuan pertama kita fokus ke barisan geometri. Yang pertemuan kedua pekan depan kita diskusi yang ini, soal yang deret geometri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan lanjut di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.